Ujian masuk Universitas Gadjah Mada, tes kemampuan umum bagian matematika. Soal pertama, perbandingan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap adalah 1:9. Penghasilan rata-rata pegawai tetap 2,4 juta, penghasilan rata-rata pegawai tidak tetap 1,8 juta. Penghasilan rata-rata tahunan seluruh pegawai adalah, jika kita menghitung rata-rata dari dua kelompok, maka nilainya akan sebanding dengan perbandingannya juga, dan karena 1,8 lebih besar, maka akan lebih dekat dengan nilai 1,8. 600.000 rentangnya dibagi 10 menjadi 60.000. Jadi jawabannya adalah 1,8 juta ditambah 60.000, yaitu 1,86 juta. Soal berikutnya, fungsi X sama dengan 2X kurang 1 dibagi X tambah 1. Kita ingin menghitung komposisi dari dua buah fungsi inverse. Maka kita lihat, kita akan memetakan dari setengah, lalu dipetakan sebuah titik, lalu dipetakan lagi dengan 2 kali fungsi inverse. Yang pertama kita hitung, setengah adalah hasil dari X sama dengan 1. Maka titik ini adalah 1, lalu kita hitung lagi. Ternyata di sini adalah X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Soal selanjutnya, limit X menuju 1, akar kubik dari 9X kurang 9 dibagi akar kubik dari akar kubik X dikurang 1. Maka kita harus memfaktorkan sehingga penyebutnya tidak mendekati 0. Bisa saling menghilangkan dengan pembilangnya. Kita lihat di sini bisa difaktorkan, X kurang 1 difaktorkan menjadi dalam kurung X pangkat sepertiga dikurang 1 dikali X pangkat 2/3 dan selanjutnya. Maka suku ini bisa menghilangkan, dan karena nilai yang mendekati 0 sudah tidak ada lagi, sudah menghilangkan, maka kita bisa langsung substitusi nilainya X sama dengan 1. Jadi didapat 9 dikali 3, akar kubik dari 9 kali 3 adalah sama dengan 3. Soal selanjutnya, diketahui fungsi X sama dengan akar X kuadrat dikurang AX ditambah B. Maka fungsinya di X sama dengan 1 dan juga turunan fungsi di X sama dengan 1 nilainya sama, yaitu adalah 2. Turunan fungsinya adalah seperti ini. Dan fungsi 1 dihitung ternyata sama dengan 2. Dan fungsi turunannya di X sama dengan 1 juga sama dengan 2. Tetapi kita lihat di sini, yang dalam tanda akar adalah 2, maka kita bisa substitusi 2 dikurang A dibagi 2 kali 2. Maka kita sudah dapatkan A sama dengan minus 6. Kalau A sudah didapatkan, maka B didapatkan sama dengan minus 3. Sehingga jawabannya adalah minus 9. Soal berikutnya, 3 bilangan real A, B, C, di mana C kurang dari A membentuk barisan geometri. Penjumlahan 3 bilangan adalah minus 12 dan perkalian 3 bilangan adalah 216. Karena ini adalah deret geometri, bisa kita tulis A sebagai B dibagi R, lalu C sebagai B kali R. Jika kita kalikan, 3 bilangan ini akan menghasilkan B pangkat 3 sama dengan 216 atau B sama dengan 6. Karena B sama dengan 6, kita tulis di sini, dihasilkan adalah persamaan kuadrat, di mana akarnya R sama dengan minus 1/3 atau R sama dengan minus 3. Kita coba R sama dengan minus 1/3, ternyata kita lihat hasilnya C lebih besar dari A. Tidak sesuai dengan pernyataan di atas, maka solusi yang benar adalah R sama dengan minus 3, sehingga C sama dengan minus 18. Soal selanjutnya, sebuah matriks 1X, Y, Z dan juga K sebuah skalar, sehingga matriks A ditambah K dikali A transpose sama dengan minus 15, minus 7, 2. Lalu kita ingin menghitung X tambah Y tambah Z. Kita lihat di sini 1 ditambah K sama dengan min 1, sehingga K sama dengan minus 2. Lalu persamaan selanjutnya, X ditambah KY, X dikurang 2Y sama dengan 5, Y dikurang 2X sama dengan min 7, Z dikurang 2Z sama dengan minus 2. Maka
Untuk Z, kita langsung dapatkan Z sama dengan 2. Untuk X dan Y, kita bisa lakukan eliminasi. Dua persamaan ini digabung, lalu mengeliminasi nilai Y, sehingga didapat X sama dengan 3. Ketika X sama dengan 3 sudah didapat, maka nilai Y bisa didapat dengan substitusi Y sama dengan min 1. Jadi jawabannya adalah 3 ditambah min 1 ditambah 2. Soal berikutnya, cos alfa sama dengan sepertiga. Maka kita ingin menghitung sinus dalam kurung pi tambah alfa ditambah sinus dalam kurung pi per 2 tambah alfa, seluruhnya dibagi tangan alfa. Cos sama dengan 1/3, kita gambarkan segitiganya, sehingga langsung didapat sin alfa sama dengan 2 akar 2 dibagi 3, dan tangan alfa sama dengan 2 akar 2. Dan seperti kita tahu bahwa sinus pi ditambah alfa adalah minus sinus alfa, sedangkan sinus pi per 2 ditambah alfa adalah cos alfa. Dan nilai-nilai ini sudah kita dapatkan, kita substitusikan, maka didapat hasilnya adalah akar 2 dikurang 4 dibagi 12. Soal selanjutnya, dari angka 0, 1, 2, sampai 9 disusun bilang ratusan, sehingga tidak ada yang angka muncul berulang. You can learn anything. Peluang angka yang terbentuk kelipatan 5. Kita perhatikan bahwa kita membuat angka ratusan adalah 3 digit X, Y, Z. Nilai pertama kemungkinannya hanya 9 angka karena tidak boleh angka 0. Ini adalah bilangan ratusan. Sehingga bilangan kedua boleh angka 0 tapi tidak boleh berulang. Jadi dari 10 kemungkinan tidak boleh berulang menjadi 9 kemungkinan. Sedangkan angka terakhir adalah 8 kemungkinan. Total adalah 9 kali 9 kali 8 sama dengan 648. Bilangan kelipatan 5 hanya ada 2 kemungkinan. Digit terakhir adalah 0 atau digit terakhir adalah 5. Jika digit terakhir 0, maka kemungkinannya adalah angka pertama hanya boleh 9 angka, tidak boleh angka 0. Dan digit kedua tidak boleh berulang. Jadi sudah berkurang 2. Jadi 9 kali 8 sama dengan 72. Sementara untuk digit terakhir 5, bilangan pertama tidak boleh 0 dan 5, sehingga hanya menjadi 8 kemungkinan. Dan bilangan puluhannya hanya 7 kemungkinan, sehingga menjadi 56. Kita jumlahkan 72 tambah 56, lalu hasilnya dibagi 648. Maka kemungkinannya adalah, peluangnya adalah 16 dibagi 81. Soal selanjutnya, bilangan positif M dan N, sehingga MX tambah NY sama dengan 1. Kita ingin menghitung nilai maksimum dari X kali Y. Kita tuliskan Y sebagai fungsi X, kita tuliskan menjadi Y sama dengan 1 per N dikurang MX, M per MX dibagi N. Atau kita tulis sebuah fungsi U, fungsi dari XY adalah X per N dikurang MX kuadrat dibagi N. Sehingga jika kita terapkan derivatif, maka derivatif dari U adalah 0. Sehingga dihasilkan X sama dengan 1 dibagi 2M. Karena X adalah 1 dibagi 2M, kita substitusikan ke dalam nilai Y, didapat Y sama dengan 1 dibagi 2N. Sehingga nilai maksimum ini adalah X kali Y sama dengan 1 dibagi 4MN. Soal berikutnya, dalam hal ini jika kita substitusikan Y sama dengan 9 log dalam kurung X kurang 1, ini akan menjadi sebuah persamaan kuadrat, yaitu Y kuadrat dikurang 2Y dikurang A sama dengan 0. Tapi dikatakan satu penyelesaian atau akar kembar, maka diskriminannya sama dengan 0. Diskriminannya kita hitung, minus 2 kuadrat dikurang, maka diperoleh A sama dengan min 1. Karena A adalah min 1, maka kita bisa hitung Y dikurang 1 sama dengan 0 atau Y sama dengan 1, yaitu log basis 9 dari dalam kurung X kurang 1 adalah 1, artinya X kurang 1 sama dengan 9 atau X sama dengan 10, yaitu X sama dengan B di sini. Sehingga kita hitung A tambah B sama dengan 9. Soal berikutnya, jika 2A tambah B sama dengan 2 log 45 dan
A ditambah 2B sama dengan 2 log 75, maka A tambah B, kita lihat di sini, kita bisa menjumlahkan kedua persamaan ini. Sehingga didapat 3A ditambah 3B, itu adalah jumlah dari dua persamaan ini, yaitu 2 log 45 ditambah 2 log 75. Tapi penjumlahan log sama dengan log dari perkaliannya. Sehingga bisa kita tulis, ini adalah 45 kali 75 atau 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Artinya, A tambah B sendiri adalah sepertiga dari bilangan ini. Sehingga didapat A tambah B adalah 2 log 15. Soal berikutnya, diketahui UN adalah barisan aritmetika, U1, U2, U3, U4 disusun sebagai matriks, di mana A dikurang B sama dengan 1. Suku pertama A dan bedanya B. Maka A dikurang B sama dengan 1 atau A sama dengan B tambah 1, suku-sukunya adalah B tambah 1, 2B tambah 1, 3B tambah 1, dan 4B tambah 1. Maka kita hitung determinannya U1 kali U4 dikurang U2 kali U3 sama dengan minus 2, maka didapat B sama dengan 1. Karena B sama dengan 1, maka A sama dengan 1 tambah 1, yaitu 2. Jadi hasilnya adalah A sama dengan 2, B sama dengan 1, sehingga dikuadratkan A kuadrat sama dengan 4, B kuadrat sama dengan 1, jawabannya adalah 5. Soal berikutnya diberikan bilangan real A, maka himpunan semua penyelesaian pertidaksamaan ini adalah himpunan bilangan real di mana X lebih besar sama dengan P atau lebih kecil sama dengan Q. Persamaan ini bisa kita tulis ulang sebagai ini, lalu kita expand, didapatkan X kuadrat lebih kecil dari A kuadrat per 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan minus A per 2 dan lebih kecil sama dengan A per 2. Sehingga ini adalah nilai P, ini adalah nilai Q, P ditambah Q sama dengan 0. Soal berikutnya, seorang apoteker meracik obat berdasarkan bahan A dan bahan B. Racikan pertama membutuhkan 400 mg A dan 300 mg B. Racikan kedua 200 mg A dan 100 mg B. Lalu obatnya akan dijual. Racikan pertama harganya 8.000, racikan kedua harganya 3.200. Persediaan zat 6.000 mg untuk zat A dan 4.000 mg untuk zat B. Misalkan racikan pertama kita sebut X, racikan kedua kita sebut Y, maka ketersediaan ini kita bisa tulis sebagai sebuah pertidaksamaan 400 mg zat A dan 200 mg zat A. Pertidaksamaan ini bisa kita gambarkan sebagai garis, lalu bisa dicari titik potongnya. Titik potongnya adalah X sama dengan 10 dan Y sama dengan 10. Maka daerah penyelesaian ada 3 titik kritis di ujung sini, yaitu 0,30, lalu titik ini 10,10, dan di titik ini adalah 40/3,0. Maka titik-titik ini yang akan kita hitung nilai dari fungsi optimasi, yaitu fungsi harga 8.000X ditambah 3.200Y. Titik ini tadi, titik kritisnya kita masukkan ke dalam fungsi optimasi 8.000X tambah 3.200Y, kita hitung satu persatu, maka nilai maksimumnya diperoleh oleh fungsi 10,10. Jadi di titik X sama dengan 10 dan Y sama dengan 10, yaitu 112.000. Soal berikutnya, 3 suku pertama barisan geometri jumlahnya adalah 91. Tapi jika suku ketiga dikurangi 13, maka bilangan tersebut membentuk barisan aritmetika. Misalkan ketiga suku itu adalah A dikali AR ditambah AR ditambah AR kuadrat. Jumlahnya 91, maka kita bisa tulis AR kuadrat sama dengan 91 dikurang A dikurang AR. Tapi jika di suku yang ketiga dikurang 13 menjadi sebuah deret
aritmetika. Kita juga bisa tulis ulang di sini. AR kuadrat sama dengan 13. Lalu kita menggabung dua persamaan ini, didapatkan 78 sama dengan 3AR, atau AR sama dengan 12. Dan suku ini bisa kita tulis sebagai sebuah persamaan kuadrat yang diselesaikan memberikan R sama dengan 2 atau R sama dengan setengah. Jika R sama dengan 2, maka A-nya adalah 13. Sedangkan jika R sama dengan 1/2, maka A sama dengan 52. Jadi jawabannya adalah 13 atau 52. Soal selanjutnya, kita lihat di sini A tambah B dibagi 1/A ditambah 1/B. Hasilnya adalah A kali B. Artinya 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat sepertiga, hasilnya menjadi 2 pangkat 5/6. 5/6 sama dengan 2x. Jadi indeksnya 5/6 di sini, indeksnya 2x di sini. Sehingga x sendiri adalah 5/12. Soal selanjutnya, suku yang di sebelah kanan ini bisa kita tuliskan sebagai 2 log 5. Lalu karena ini ada di bawah, 1 dibagi 3 log akar 5 sama dengan akar 5 dikali log 3. Log basis akar 5 dari 3. Demikian juga 1 dibagi 2 dari log 81 adalah log dari berbasis 81 dari 2. Kita atur ulang, kita dapatkan suku yang sebelah kanan adalah setengah. Karena suku yang sebelah kanan adalah setengah, maka kita bisa tuliskan log berbasis P kuadrat tambah 4 dari P tambah 1 adalah setengah. Maka artinya P tambah 1 adalah dalam kurung P kuadrat tambah 4 pangkat setengah. Sehingga kita dapatkan nilai P adalah 3/2, sehingga 4P kuadrat sama dengan 9. Soal berikutnya, misalkan P dan Q akar persamaan dari X kuadrat kurang 7X tambah 1. Maka P tambah Q sama dengan 7, P dikali Q sama dengan 1. Lalu bagaimana persamaan yang akar-akarnya adalah akar P tambah akar Q dan P kuadrat tambah Q kuadrat. Kita tulis ulang seperti ini, maka didapatkan bahwa akar P ditambah akar Q adalah sama dengan 3. Lalu P kuadrat ditambah Q kuadrat kita tulis juga sebagai dalam kurung P tambah Q kuadrat dikurang 2PQ. Hasilnya adalah ini, kuadrat 49 dikurang 2 sama dengan 47. Jadi akar-akar dari persamaan ini adalah 3 dan 47. Yaitu persamaannya adalah X kuadrat dikurang 50X ditambah 141. Soal berikutnya, diberikan fungsi kuadrat 9x kuadrat ditambah ax dikurang b melalui dua buah titik a, minus b dan b, minus a, di mana a tidak sama dengan b. Lalu kita ingin menghitung nilai minimum dari fungsi tersebut. Kita hitung di titik a, minus b, maka kita masukkan angkanya minus b sama dengan 9a kuadrat ditambah a dikali a dikurang b, maka kita lihat di sini hasilnya adalah A sama dengan 0, karena B saling menghilangkan. 10A kuadrat sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Lalu kita masukkan di titik berikutnya B, minus A. Karena A sudah sama dengan 0, kita hitung di sini. Kemungkinannya B sama dengan 0 atau B sama dengan minus 9. Tapi dikatakan di sini bahwa A tidak boleh sama dengan B, jadi nilai B tidak boleh sama dengan 0. Jadi nilai B hanya boleh minus 9. Fungsi ini minimum di minus B dibagi 2A atau minus A dibagi 2 kali 9, yaitu di titik X sama dengan 0. Sedangkan fungsi 0 adalah sama dengan minus B. Jadi jawabannya adalah 9. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya.